Mas Reno, kamukah itu? Dari mana? Tanya Mala saat aku membukakan pintu mobil untuknya. Dari ban. Sahutku sambil bergeser. Kamu yang nyetir. Dong. Aku capek banget. Oke. Kamu kelihatan lusuh banget. Kenapa? Ada masalah lagi? Mala mengambil alih setir mobil. Banyak. Stres gue. Capek banget. Tahu nggak sih? Desisku menyandarkan kepala di sandaran kursi. Refreshing dulu, yuk. Kemana? Aku minta kau ngantarin aku ke tempat fitness. Kurusin badanku yang keloyor-loyor ini. Sesak nafas tahu. Enggak. Kamu nggak gendut amat. Kok, Mel? Santai aja lah. Gendut. Aku mau badanku seperti awal nikah dulu. Sanggahku sambil memejamkan mata. Rasanya lumayan istirahat sejenak meski di dalam mobil seperti ini. Kenapa sih? Kamu sedang berusaha biar suamimu klepak-klepak lagi? Bukan. Aku gak peduli kalau dia. Mah, aku mau cantik untuk diriku sendiri. Bukan karena orang lain. Oke, aku dukung. Setelah kamu telepon tadi, aku searching di Google tempat fitness yang paling cocok buatmu. Sama kamu aja. Kamu dan Rani sering fitness juga, kan? Enggak bisa sama. Mel, kamu itu baru melahirkan. Perutmu baru aja dibelah. Mana boleh sembarangan. Jadi aku gimana? Dong. Jangan bilang kalau aku enggak boleh fitness. Gerutuku dengan mata masih terpejam. Bisa. Di gedung aku dan Rani fitness, rupanya ada kelas senam khusus untuk emak-emak habis lahiran. Kamu masuk kelas itu aja. Ya. Mau enggak? Meos aku mau bareng kalian. Sudahlah. Jangan dipaksa. Senam khusus untuk ibu-ibu yang baru lahiran itu juga kayaknya bagus. Memang bertujuan untuk mengembalikan postur tubuh para emak yang habis lahiran agar kembali seperti semula. Ikut itu aja. Ya. Terserah deh. Nah, gitu dong. Mobil melaju dengan kecepatan melambat. Sepertinya jalan raya mulai macet sore ini. Para pekerja kantoran dan karyawan kembali ke rumah masing-masing setelah beraktivitas seharian. Aku sempat tertidur sebentar. Saat malam membangunkan, kami sudah sampai di halaman sebuah gedung berlantai 3. Sepertinya kamu lelah banget. Mel. Kasihan, kamu. Sergah malah menatapku lekat. Makasih. Di mana ini? Tanyaku sambil menguap. Itu gedungnya. Kita cari info pendaftaran dulu. Ya. Oke. Bentar. Deh, masih pening kepalaku. Kembali kurebahkan kepala di sandaran. Kalau aku bisa bantu, apa yang bisa kulakukan untuk meringankan bebanmu, Mel? Aku tersentuh. Kalimat malah membuat gairah hidupku kembali bergejolak. Kupaksa buka mata. Kutekan rasa pening dan nyeri di kepala. Aku baik-baik saja. Tenang. Yuk, kita turun. Mel, kamu sedang tidak baik-baik. Aku sahabatmu. Cerita, Mel. Rani sudah membantumu mencarikan pencara handal untuk mengurus gugatan pisahmu. Aku belum lakuin apa-apa. Bilang, aku harus apa? Kamu temani aja aku, kemanapun yang aku mau. Itu aja, udah sangat lebih dari cukup. Jawabku tersenyum semanis mungkin. Pasti, kapanpun kau butuh, telepon aja aku. Kami berdua turun, lalu memasuki gedung. Malah menarikku ke dalam ruangan kantor. Gadis itu terlihat mulai sibuk tanya-tanya. Aku hanya mengawasi suasana gedung. Jujur, baru kali ini aku masuk ke tempat ini. Banyak orang hilir mudik dengan berpakaian minim dan seksi. Ups, bukan. Itu kostum. Aku belum punya kostum seperti itu. Aku akan ajak malam membelinya nanti. Mel, seminggu 3 kali. Hari dan jamnya kamu boleh pilih. Terus isi biodata ini.
Panggil Mala sesaat kemudian. Mataku tiba-tiba menangkap sesosok yang membuat jantungku berdebar. Seorang pemuda menggunakan sweater topi berwarna hitam tiba-tiba melintas. Aku melihatnya sekilas. Tapi entah kenapa aku sangat penasaran. Postur tubuhnya seperti sangat kukenal. Tapi aku lupa siapa. Wajahnya tidak sempat kutangkap karena tertutup topi. Pilih yang mana? Mel. Tanya Mala sekali lagi. Tolong kamu pilihkan aja, deh. Sekalian isi biodatanya. Sahutku berjalan keluar dari ruangan. Mataku liar mencari pemuda tadi. Aku menemukannya di depan lift. Bagaimana caranya agar aku bisa mendekatinya? Ya, aku juga tidak mau ketahuan. Serombongan anak muda laki-laki dan perempuan berjalan menuju lift. Segera aku bergabung dengan mereka. Begitu pintu lift terbuka, aku ikut masuk, mengambil posisi di sudut. Pemuda itu ikut masuk. Dia menekan angka 3. Saat dia keluar, segera aku mengikutinya dari belakang. Aku mengendap saat dia masuk ke dalam ruangan gym. Seseorang langsung melambai begitu dia memasuki ruangan. Aku memperhatikan tingkah mereka dari jauh. Hatiku langsung syak begitu dia menerima sesuatu dari orang tersebut. Benda itu dimasukkannya ke dalam saku. Tidak lama, dia langsung berbalik. Aku bersembunyi di balik dinding. Saat dia mulai berjalan kembali menuju lift, jantungku berdebar hebat. Topi sweaternya dibukanya sambil berjalan. Rambut panjang, kumis dan jambang acak-acakan tidak menghalangi ingatanku akan sosok itu. Itu Reno. Astaga, kenapa dia jeti begini? Tubuh kurus, mata cekung, rambut panjang, dan dia masuk ke dalam lift. Apakah aku harus mengikutinya lagi? Entah mengapa, saat hati masih bertanya ragu, tapi kaki sudah melangkah. Tidak sadar, aku ikut masuk ke dalam lift. Pemuda itu bergeser memberi ruang tanpa melihat wajahku. Aku juga sengaja membelakanginya. Aku yakin dia tidak mengenaliku. Di lantai 2-3 orang keluar dari lift. Tinggal kami berdua di dalam. Ku coba mengatur nafas agar tetap tenang. Siapa kamu? Kenapa mengikutiku? Tiba-tiba kedua tangannya mencengkram bahuku. Aku tersentak dan tersender ke dinding lift. Ku tatap tepat ke bola matanya. Bola mata cekung mantan kekasihku. Mas, sergahku bergetar. Kamu, Mel. Gumamnya melonggarkan cengkraman. Iya, ini aku. Melur. Bisikku masih menatapnya sendu. Pemuda itu melepaskan tangannya, menunduk lalu bergeser ke arah pintu lift. Mas, apa yang terjadi? Kenapa begini? Tanyaku menatap punggungnya. Dia bergeming. Pintu lift terbuka, secepat kilat dia berjalan keluar. Aku berusaha mengejar, tapi gerakanku terhalang orang-orang yang mau masuk lift. Liar mataku mencarinya. Tapi, aku telah kehilangannya. Kusendarkan tubuh ke dinding, mencoba mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Mas Reno sempat mencengkram kedua tanganku. Aku sempat merasakan embusan napasnya saat berkata-kata. Aku sempat melihat tatapan mata sayunya menembus tepat ke manik-manik mata. Mata yang dulu setajam mata elang, kini begitu cekung dan sayu seperti orang kurang tidur. Aku tersentak ketika ponselku berdering. Kurai benda pipi itu dan menekan warna hijau. Iya, malah. Aku segera datang. Aku baru ngeliat-liat suasana gedung. Sahutku berbohong. Aku mengantar Mala kembali ke rumahnya setelah singgah di sebuah toko busana terdekat. Tanpa semangatku cari kostum untuk senam. Kamu gak apa-apa nyetir sendiri? Tanya Mala khawatir. Gak apa-apa. Sahutku berusaha tersenyum. Kamu pucat banget. Kenapa? Gak apa-apa. Cuman capek aja. Aku pulang. Ya. Oke. Jangan lupa jadwalmu. Senin, Rabu, Jumat jam 4 sore. Mulai lusa. Ya.
Aku mengangguk lalu melajukan mobil perlahan. Toko sudah tutup saat mobilku memasuki halaman. Ku masukkan mobil ke dalam garasi, lalu melangkah gontai ke dalam rumah. Mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Mel, dari mana aja sih? Lihat, Cika sepertinya kangen banget sama mamanya. Kau tegur mama mertua saat aku melintas. Ku hampiri mereka, kurai Cika dari gendongan ibu. Gilang sepertinya gak keluar-keluar. Ada apa dengan anak itu? Tanya papa menatapku. Biar saya lihat, Pak, sahutku. Setelah puas memeluk dan mencium putriku, aku melangkah ke kamar. Mas Gilang masih tengkurap seperti tadi. Kamar masih berantakan seperti semula. Tapi kali ini dia tidak tidur. Buktinya dia langsung bangun saat tahu aku masuk. Gila kamu! Teriaknya tiba-tiba menatapku tajam. Bola matanya seolah hendak loncat keluar. Kenapa? Sahutku berjongkok, mencoba mencari baju tidur untuk kupakai malam ini di antara tumpukan baju-baju yang telah berhamburan di lantai. Kenapa ponselmu gak aktif? Aku nelpon kau berjuta kali tapi gak bisa. Pelankan suaramu. Ada ibu dan orang tuamu di ruang keluarga. Gak enak kalau mereka dengar. Kalau aku sih gak peduli. Ketusku. Kenapa ponselmu gak aktif? Dari mana aja kau? Kau habis ngelabrak Harum, kan? Kau sengaja mengundang warga kampung untuk mencederai mereka. Harum dan ibunya berdarah. Itu semua ulahmu, kan? Kau juga memaksa Harum bikin status di Facebook untuk mempermalukan dirinya. Iya, kan? Mas Gilang memberondongku dengan banyak pertanyaan yang menyudutkan. Oke, nanti ku jawab. Aku mau mandi dulu. Sahutku sambil tersenyum acuh. Jawab dulu. Perintahnya menarik kasar lenganku. Oke, aku jawab. Dengar, ponselku bukan tidak aktif, tapi aku memang sengaja memblokir nomormu. Puas. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku tidak membutuhkanmu. Gak penting nyimpan nomor pengkhianat sepertimu. Oke, aku juga gak penting nyimpan nomormu. Kenapa kau ngelabrak Harum? Kenapa kau nyuruh orang kampung menyiksa dia dan ibunya? Kenapa kau? Cukup. Biar ku jawab. Aku gak ngelabrak dia. Najis banget ngelabrak perempuan sehina dia. Aku ke kampung sengaja untuk menjemput ibuku. Aku mau menjelaskan tentang rahasia perceraian kita. Lantmu dan ibunya sedang ngacak-ngacak warung ibuku. Warga kampung juga sudah ramai di sana. Aku naik pitamlah. Tapi tenang, aku gak nyentuh mereka dengan tanganku. Tanganku ini terlalu bersih untuk manusia busuk seperti mereka. Kau, pria yang masih berstatus suami sahku itu, mendelik tajam. Tapi aku tidak gentar sedikit pun. Kenapa? Mereka ngadu padamu. Iya, sudah kuduga. Besok kalian mau nikah, kan? Selamat, ya. Ucapku tersenyum miring. Baguslah kalau kau sudah tahu. Enggak penting juga buatku. Terserah kalian mau nikah, mau jungkir balik. Aku tak peduli. Enggak peduli tapi kok kamu nyerang calon istriku. Bilang saja kalau kamu cemburu. Hehehe. Aku cemburu pada sorangan. Gak banget. Asal kau tahu, aku sudah senek tidak peduli padamu. Tuan Gilang. Baik, kalau begitu kenapa kau bermaksud menggagalkan pernikahanku? Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak ada waktu buat menggagalkan pernikahanmu. Gak sempat. Lalu buat apa kau ambil uang itu? Kembalikan dulu uang yang kau curi itu. Aku mau menikahi Harum dengan uang itu besok. Uang apaan? Sih? Tanyaku pura-pura bingung. Uang yang kau ambil dari saku baju jas itu. Teriaknya menunjuk baju jas yang acak-acakan di lantai. Hei, jangan sembarangan nuduh, dong. Memang kamu punya buktinya aku yang ambil uangmu? Enak aja nuduh-nuduh. Kau taruh di mana uangnya? Di brankas, kan?
Kau bahkan sudah mengganti kode untuk membuka brankas itu. Sini nomor sandi brankas itu. Boleh. Sahutku menyebutkan angka-angka. Mas Gilang langsung menekannya. Pintu brankas terbuka. Matanya melotot lagi ke arahku begitu melihat brankas sudah kosong. Kau berdebah, Mel. Terserah. Ketusku melangkah ke kamar mandi. Bagaimana aku bisa menikah kalau uangnya sudah raib? Kau yang mengambilnya. Mas Gilang seperti kesetanan. Dia mengejar dan hendak menangkapku dari belakang. Segera aku menghindar ke samping. Tubuhnya terjungkal. Kepalanya terantuk sudut kloset kamar mandi. Darah merembes dari pelipis. Dengan tenang aku keluar. Pa, Ma, sepertinya Mas Gilang mabuk. Dia terjatuh di kamar mandi. Teriakku pura-pura histeris. Big Ina segera membawa Cika ke kamar bayi. Ibu dan kedua mertuaku berlari masuk ke dalam kamar. Astagfirullah. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamar ini seperti kapal pecah? Teriak ibu mertua. Di mana Gilang? Tanya suaminya meneliti ranjang yang tak kalah berantakan. Di kamar mandi. Ma, Pa. Sahutku masih pura-pura histeris. Dengan panik mereka menuju ke kamar mandi. Mas Gilang dalam keadaan duduk di lantai. Tangannya meraba pelipis yang berdarah. Kamu mabuk? Kamu minum? Teriak papanya memastikan keadaan. Tidak, Pa, aku cuma pening tadi. Enggak sengaja terpeleset. Jawabnya menatapku tajam. Lalu kenapa kamar kalian berantakan? Apa yang telah terjadi? Tanya mama penuh selidik. Aku mencari sesuatu. Sudahlah. Gak usah kalian cerewet semua. Sakit kepalaku. Teriak Mas Gilang berusaha bangkit. Kamu berdarah. Ayo bangun. Papanya membantu berdiri, lalu memapahnya keluar ruang keluarga. Mama mertua langsung mencari kotak obat. Mereka sibuk mengobati pelipis sang durjana. Ibu menarik lenganku kembali masuk kamar. Aku mengikuti tanpa protes. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tanya ibu dengan tatapan menuntut. Dia mencari uang 10 juta yang diambilnya dari laci toko. Aku sudah menyimpannya di ban. Sahutku ringan. Rapikan kembali kamarmu. Ayo ibu bantu. Tidak usah, Bu. Biarkan saja berantakan. Aku akan memindahkan semua pakaianku dari kamar ini ke kamar bayi. Yang lainnya biarkan saja. Kenapa? Aku tidak mau tidur sekamar dengannya. Kami sudah bukan suami istri lagi. Biasanya aku tidur di sofa itu. Tapi setelah peristiwa ini, aku merasa tidak nyaman lagi. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Ibu jangan bilang sama mertuaku kalau aku sudah menggugat cerai anaknya. Tidak akan. Mel, tunggu saat yang tepat saja. Nanti. Tapi pakaian-pakaian ini harus dirapikan. Ibu mulai meraih pakaian yang berceceran, dilipat dan dirapikan satu persatu. Terpaksa aku mengikutinya. Tapi, gerakanku terhenti ponsel Mas Gilang di atas nakas berbunyi. Kurai benda itu. Foto profil harum menari-nari di layarnya. Darahku berdesir. Perempuan ini. Tanpa berpikir panjang ku geser tombol hijau. Maksud hati aku akan mendampratnya. Tapi, mulutku terpaksa terkatup lagi. Demi mendengar tangisan meraung-raung. Mas Gilang. Kamu di mana? Mas, kenapa Mas Gilang belum datang juga? Mas sudah janji hari ini datang ngantar uangnya. Kan? Tapi udah malam begini, Mas nggak datang juga. Mereka udah datang dari tadi nagihnya. Mas, aku sama ibu gak tahu mau bilang apa. Mas, aku tercekat. Jadi mereka janji ketemu malam ini? Janji ngantar uang? Uang yang 10 juta itu.